Jadi sebetulnya eh lighting kayak gini nih asik loh. Ya jadi ada dimensi, ini ada sisi sini yang gelap, sisi sini yang terang. Nggak perlu pakai lampu keliling, cuman masalahnya ketika saya harus menunjukkan sesuatu yang ada di bawah kayak gini. Gimana ini? Bayangannya, ada bayangannya. Itu aja sih sebenarnya. Jadi ya tetap masih harus pakai lampu. Sebenarnya kalau kalian lihat vlog-vlog saya itu banyak transisi posisi kamera. Saya tidak pakai multi kamera seperti vlogger lain yang banyak duitnya. Saya pakai satu kamera, ya ini kamera ini. Cuman saya pindah-pindah menggunakan tripod di sini, nanti suatu saat di mana dan saya sambung-sambung pakai editing. Cuman gitu aja sih. Ya itu memang harus sudah jadi duluan di sini sebelum syuting, sebelum ngedit malah. Oke, untuk kali ini saya mau nge-review drone, teman-teman. Nih, Box MJX Box 16 Pro, ya bener. Takut salah nyebut soalnya. Ini adalah drone yang memiliki GPS, memiliki kompas, memiliki kamera, bisa return to home otomatis. Terus, 4K kameranya, ada ACE-nya juga, Electronic Image Stabilization, gimbal 3 aksis, vision sensor bawah, GPS map, 5G Wi-Fi. Gini ya, Wi-Fi itu tidak ada 5G. Wi-Fi itu 5,8 GHz, 5.8 GHz. Kenapa ditulisnya 5G? Dan kesalahan kaprah ini diikuti oleh semua orang-orang yang nggak ngerti masalah frekuensi. Dibilangnya, HP saya belum 5G, jadi nggak bisa untuk drone ini. HP saya kalaupun sudah 5G juga tetap aja nggak ada jaringan 5G di Indonesia, belum ada. Ini Desember 2021. Itulah kenapa saya juga sering jawab pertanyaan teman-teman, Mas, kalau drone yang ini sudah 5G, apa harus HP-nya 5G? Saya bilang, saya selalu jawab bahwa, karena saya menjawab, saya juga harus mengedukasi. Saya selalu menjawab bahwa 5G di Indonesia belum ada. Titik, itu jawaban saya. Biar cari sendiri. Oh, maksudnya 5G itu gimana? Ya cari sendirilah. Ya, kan mau jadi pilot drone, harus tahu ilmu frekuensi. Ikutlah sertifikasi pilot drone. Di situ ada ilmu frekuensi, ada semua. Frekuensi, cuaca, airmanship, dan sebagainya. Oke deh, biar nggak kebanyakan ngomong, saya unbox aja ya. Ini isinya, kalau kalian mau lihat, dalam bentuk tas. Jadi udah dapat tas. Di dalam tasnya, drone, remote, baterai. Terus di sininya udah gak ada lagi drone, kabel-kabel, remote. Oh, ini tadi pelindungnya ini. Baling-baling cadangannya ada 1, 2, 3, 4. Jadi ada 2 pasang cadangan di sini. Baterai dan buku dan ini stiker. Lucu stikernya. Drone-nya besar banget, teman-teman. Ush. Keras banget sih. Gak apa-apa sih. Gak ada masalah. Maksudnya biar nggak gampang nutup lagi kan gitu. Nah, ini gimbalnya ada pelindungnya, teman-teman. Ini buka segel jadinya. Gimana coba bukanya? Aduh. Gimana bukanya? Udah begini. Ini harusnya tutup lensa sih, cuman mencelek posisinya, nggak lurus nutupin lensa. Yaudah saya lepas aja sekalian. Drone ini kalau dibanding sama yang lain, ini gede loh drone ini, fisiknya loh ya. Ya, gede kan? Lebih besar dari Vimy, lebih besar dari Parrot jelas, lebih besar dari Mavic mungkin, atau ya. Bahan gimbalnya sih ya memang ya ini harga 2 jutaan kok nggak salah. Dan untuk link pembelian ada di deskripsi video di situ. Belinya di Malang Hobbies karena ini drone dari Malang Hobbies.
Linknya di situ. Kenapa malah Hobbies saya mau nge-review? Karena garansinya oke banget. Dia authorize. Lanjut. Bahannya ini loh teman-teman. Plastik banget. Ya plastik banget, plastik. Sensor ini masih ketutup, harus kalian buka ya. Jangan sampai menyalakan drone masih ada sensor, masih ada tutup pelindung sensor ini. Bahaya, bener bahaya. Dia tidak akan bekerja dengan baik nanti. Ini lampu bukan sensor, ini sebenarnya lampu. Lampu LED. Ini sensornya di sini. Sudah tidak ada lagi di depan. Saya nggak tahu nih, ini sensor apa bukan di depan. Remote-nya ini plastiknya itu loh. Dan saya nggak tahu ini antena ini ada isinya apa enggak, tapi ya mudah-mudahan ada plastiknya. Ya ini yang kalian dapat dengan drone harga 2 jutaan ya ini. Ini untuk power harusnya. Bukan, ini untuk kunci, ini untuk return to home, ini untuk foto. Atasnya di sini untuk naik turun kamera sepertinya. Ini untuk entah maksudnya apa, tapi ada gambar lampu, itu harusnya untuk nyalakan matikan lampu yang ada di bawah sini. Ini nggak ada fungsi yang ini. Yang ini, nah ini ada. Ini naik turun kamera nih sepertinya. 2,4 giga remote control made in China. Jadi dia dikendalikan menggunakan frekuensi 2,4 GHz. Nah yang 5,8 GHz nya mungkin transmisi videonya, nggak tahu saya juga ya. Nanti kita coba, kita tes. Terus naruh HP-nya di mana coba? Oh ini. Naruh HP-nya di sini. HP saya mana ya? Oke, mantap. Ini HP saya, HP iPhone 6s Plus, gede banget dan berat banget. Dia bisa ngikat HP saya ini. Antenanya di belakang gini teman-teman. Bisa gini juga bisa. Karena kan kalau ini memang antena, dia harus gini ke arahnya ke drone. Udah pernah saya jelaskan kenapa harus begini, kenapa nggak begini. GPS on, GPS off. Di sini ada pilihan. Kalian mau nyalakan atau matikan GPS. Ya. Ini untuk ujian, bagus banget nih, cocok nih untuk ujian sertifikasi pilot drone, bisa nyalain matiin GPS. Terus ini kemana? Nggak ada kabel, terus ngecasnya gimana? Teman-teman, jadi dia tidak dicas ya. Dia menggunakan baterai A2 biji. Drone mahal loh ini. Masa repotnya pakai baterai double A? Beneran ini? Beneran kayak ini. Terus double A ini drone mainan saya ini. Baterainya double A. Sama kayak drone GPS kamera ini. Drone-nya kayak apa ya? Kayak gini. Ya nggak bisa jauh terbangnya. Astaga, beneran ini pakai double A. Waduh. Ya sudah, nggak apa-apa, kita coba aja pakai saya nyalain drone-nya tapi nggak saya terbangin dulu. Seru ini. Dan ini untuk baling-balingnya nggak bisa dilepas ya teman-teman, ya di sekrup. Ini untung udah saya cas kemarin. Gimana ngelihatnya? Nggak bisa. Wih, nggak bisa. Ditahan. Ditahan. Penuh nih. Dan nyala. Wih, matiin dulu. Buku teman-teman, kalian harus baca dan harus pahami benar sebelum menyalakan. Jangankan terbang, menyalakan dulu sebelumnya itu harus baca dulu yang benar. Aplikasinya download dulu. Aplikasinya namanya MRC Pro, gambarnya kayak gitu ya. Download dulu. MRC Pro. Udah, ditunggu dulu ya teman-teman. Saya download dulu. Terus double A 2 biji.
Oke, sudah selesai. Open. Nah, loh. Start. Tapi di sini saya harus connect dulu ke remote kayaknya. Nyalain remote. Kemudian saya search dulu di sini jaringannya namanya apa. TF card. Oh, ini ada untuk TF card-nya ternyata, teman-teman. Oh, ini untuk masang memory card. Ini nyelempit di sini nih ya. Tet katanya. Gimbal. Gimbalnya gimana? Kok gimbalnya nggak mau? Gimana sih? Gimbalnya kok nggak mau? Apa yang salah ya? Bentar ya teman-teman. Apa yang salah? Nggak ada yang salah. Dia sudah terbebas loh dari semua. Tahu deh. Saya konekin dulu ya ke sini. Karena di sini nggak ada kabelnya untuk ke smartphone, jadi koneknya dari sini ke sini pun harus pakai WiFi. Nggak ada. Padahal HP saya ini mendukung 5,8 GHz. Teruji sejak saya nerbangin Mavic Mini, nge-review ya, Mavic Mini 1, Mavic Mini 2, Mavic Pro 1, Mavic Pro 2, Phantom, Parrot, Vimi, Mini, Vimi, besar. Tapi dia nggak mau. Oke, ini muncul namanya drone 4G gitu tulisannya teman-teman. Drone 4G yang atas itu. Lagi connecting. Saya bolak-balik ini barusan ya, jadi saya cut videonya, nyalain mati, dan tadi sempat dia nggak ikut miring nih kamera, tapi tiba-tiba jadi ikut miring lagi gitu ya. Mungkin harus connect dulu ke aplikasinya ya. Aduh, ada mailboxnya di sini. Saya dapat surat, dapat surat apa ya? Oh, follow me, orbit light, headless mode, multifunction. Oh, magnetism calibration. Dia minta kalibrasi, tapi diklik pun nggak mau. Please keep the drone stand. Sudah. Tadi teman-teman lihat deh. Pada saat nyala ini gimbalnya normal. Ya. Oke kan? Normal ya. Begitu saya nyalain remote-nya, lihat tuh gitu. Oke lah, mungkin karena HP-nya yang jadul ya. 6S Plus ini saya pakai di hampir semua drone bisa kecuali ini. Saya pakai ini sekarang. Namanya apa tadi? RC Pro. Terus connect ke wifi-nya ini. Connect sudah. Nih, sudah keluar ya. Nah. Tapi tetap ikut miring kan? Kan? Tetap ikut miring. Dia nggak mau. Magnetism calibration. Klik. Nggak ada mana di sini. Saya nggak paham deh. Kenapa seperti ini? Mungkin dia hanya bisa berfungsi dengan normal kalau dapat sinyal GPS. Mungkin. Coba yuk di luar. Saya coba pakai HP yang ini aja, karena semua drone bisa loh pakai HP ini. Kenapa kebalik sih naruh ini? Ini kan mesti taruh di sini, bukanya kan begini. Ya. Kalau di sini orang naruh ini, bukanya di sini.
saya terbanginnya pakai HP ini aja biar nggak dicacatin nanti, karena kalau saya pakai HP saya yang jadul nanti dibilang itu sih HP-nya pakai yang jadul, HP-nya jelek gitu ya. Ya udah pakai HP ini aja. Masangnya gini teman-teman. Unik ya. Terus kalibrasi dulu nih. Nih teman-teman, ada lagi nih kan, minta dikalibrasi. Kalibrasinya tuh udah saya coba nggak bisa kalibrasi. Geomagnetism calibration standby, cet, udah aja. Oh ada di mailboxnya sini, ternyata dia kirim surat ke saya di mailbox ini. Diklik yang di atas itu ya, terus keluar gini. Nah ini baru, place drone horizontally and rotate it 360 derajat. Nah sudah ya, kameranya udah bisa datar lagi. Jadi setelah kalibrasi semua normal, baru nih kameranya, gimbalnya berfungsi dengan baik. Sport high speed 8, dapat sinyal GPS 8 teman-teman. Sudah, sekarang tentukan posisinya ada di sini koordinatnya. Gimana caranya? Petanya nggak keluar ya. Bentar ya. Udah tentu altitude saya set 30 meter, orbit semi diameter, maksimum flight distance-nya saya set 200 meter. 200, kok cuma 200 meter? Dia nggak bisa lebih dari 200 meter teman-teman. 200 meter aja. Gimbal gyroscope, gimbal roll adjust. Sudah. Jadi optionnya tuh hanya ini aja. Nah, maksimum altitude on off, misalnya saya 200 gitu ya. Flight distance 120, flight distance 200. Terus apa lagi? Orbit ETH altitude saya kasih 30 meter. Dia bisa sampai 50 meter. Maksimum ETH altitude 50 meter aja. Ini untuk kalibrasi. Terus yang bawahnya statusnya udah oke semua, kalibrasi kalau mau. Terus bawahnya lagi udah nggak ada lagi, update, klik. Jadi dia ngirim data ke sini, update. Betulnya dah selesai. Sekarang settingan kameranya teman-teman, 4K 30 fps atau 1080 60 fps. Terus apa ini, grayscale, bright, nostalgic. Aduh, ISO nya ini cuma brightness, saturation. ISO nya aduh, use cellular data sementara. Catch frame number. Wah, foto iki saya nggak tahu ini. White balance, auto, ISO. Sudah, shutter speed nggak ada teman-teman. Jadi ini drone ini masih belum termasuk drone untuk kebutuhan foto video profesional, belum. Dia masih nggak ada settingan untuk apa sih istilahnya tadi, shutter speednya nggak ada, hanya ISO, efek. Ini untuk foto malam saya rasa kurang cocok, sama sekali nggak cocok deh. Oke, tes terbang yuk. Lagi rekaman.
saya nyoba MJX Box-nya jarak 150 meter putus dan dia RTH. Ini kena kabel nggak ya? Enggak. Aman. Langsung return to home. Lu. 150 meter putus. Ini di lokasi saya nerbangin Vimy, DJI Mini semua. Saya di sini lokasinya ke arah sana. Arah ya kalau Vimy kemarin bisa 1,5 kilo lebih ke sana, arah sana. Oke ya, teman-teman. Jadi di sini baterai masih 50%. Ini total ada 4 lampu ya. Baterai masih 50% harusnya. Tapi di remote-nya low battery. Jadi baterainya, the battery only support the drone flying 30 meter altitude and 100 meter range. 50% ya. Jadi setelah baterai tinggal 50%, dia hanya bisa fly 30 meter maksimum altitude, ketinggian maksimum 30 meter dan jarak maksimum 100 meter. Ini saya baru tahu juga sih. Mungkin faktor safety-nya dia ya. Cuman kan ya kalau untuk kita agak menyulitkan kalau udah terbang, baterai full charge, terbang lagi mau ngambil gambar-gambar yang bagus-bagus, tiba-tiba dia 50%, maksimum altitude-nya jadi cuma 30. Mampus ya. Oke, selebihnya saya akan jelaskan di studio. Kembali ke studio. Saya tuh kadang bingung deh ngomongnya sama teman-teman, kayak barusan saya lagi mau nerbangin itu bukan berarti saya tuh lagi santai-santai, tapi saya ngejar waktu. Makin gelap soalnya. Nah, sementara tadi ada yang datang ngajakin ngobrol. Matahari itu cepet banget ya. Tato udah azan, tato ya sudah ada suara lain yang saya nggak bisa ngerekam, nggak bisa ngevlog ya, terhambat lah. Tapi banyak yang nggak ngerti masalah kayak gitu dan dianggapnya saya sombong. Wah, ganggu bentar aja nggak mau syutingnya. Bukan nggak mau, waktu bro, jalan terus ini. Nah, kok saya udah selesai silahkan, kalau mau ngobrol ayo. Tapi kok saya lagi syuting, jangan dipotong. Itu aja. Jadi kesimpulannya ya teman-teman, kesimpulannya ya teman-teman, bahwa drone ini yang pertama dia gede banget ini besar. Ini kalau saya ukur dari ujung ke ujung hampir 30 cm ya, jadi dikit lebih 29. Panjang banget. Panjang banget dan sangat berat. Ini juga dibikin seperti ini, terus tempat baterainya juga. Baterainya di sini 11,4 volt, 3200 mAh, dan masangnya juga lumayan susah karena tangan saya nggak nyampe. Biasanya kan saya kalau masang tuh gini nih tangannya, ini nggak nyampe, jadi tangan dua. Berikutnya adalah remote-nya. Jadi yang bikin saya kaget itu bukan masalah baterainya alkalin, bukan, tapi masalahnya adalah remote yang begini nih, jangkauannya jelas nggak bisa jauh. Dan ini kalau di total ampernya ya, baterai ini berapa ampere? Kecil sekali lah, pasti kecil banget. Saya sampai nggak bisa lihat ini berapa ampere ya. Ya udah 1,5 volt sama ini 3 volt. Dia hanya dikasih tenaga 3 volt. Jadi jangan berharap drone ini bisa jauh. Ini mirip kayak drone toys. Kemudian tadi kalian lihat ya, pada saat mendarat itu sempat minus ketinggiannya waktu kena tanah itu loh. Ya coba di rewind lagi. Kena tanah dek itu minus 4 beberapa. Jadi pembacaan ininya, ketinggiannya dari mana saya nggak tahu, apa dari GPS atau dari sensor ini, cuman tidak akurat. Jadi hati-hati kalau nerbangin ini karena dia ketinggiannya tuh berubah-berubah, tidak akurat. Nggak mungkin kalau ini tiba-tiba naik 2 meter gitu ya, terus turun 1 meter turun lagi 1 meter gitu, nggak mungkin. Saya percaya drone ini bisa stabil ketinggiannya, cuman catatan meternya itu yang nggak stabil, entah kenapa. Dan yang terakhir adalah harga ya teman-teman. Harga ini membingungkan sekali. Ternyata drone ini bukan drone 2 jutaan. Saya agak bingung mencari harganya drone ini. Misalnya mau beli gitu ya, Box 16 Pro, kalian lihat harganya mulai ada yang 2.800.000, 3.900.000,
Bahkan di bawah sini ada yang 6.900.000, bahkan ada yang harganya sampai 26 juta, bahkan di atasnya ini ada 37 juta pre-order. Jadi terlalu bervariatif harganya. Termurahnya 2.800.000, termahalnya 37 juta, dan nggak tahu barangnya kayak apa. Tapi tuh ya ini foto-fotonya ya drone ini. Tapi kalau kalian mau cari yang benernya, kalian bisa kontak ke Malang Hobbies atau link di bawah ya, deskripsi video, atau ke Malang Hobbies, langsung DM Malang Hobbies. Di situ harganya authorized. Tapi jangan disalahgunakan ya. Jangan sampai drone ini dibeli untuk instansi atau kantor. Ini bukan drone untuk kebutuhan instansi atau kantor, ini kebutuhan pribadi yang belum profesional untuk belajar mungkin, atau untuk apa ya, saya rasa juga saya bingung. Drone ini tuh masuknya kemana, arahnya saya bingung. Yang jelas ini jangan sampai drone ini untuk pengajuan anggaran pengadaan drone, karena ya gimana, susah ya. Di sini harganya bisa sampai 37 juta loh. Padahal kalau di Malang Hobbies di Malang Hobbies 3 jutaan. Tapi di toko online bisa sampai segitu tulisannya. Bisa untuk mengajukan pengadaan drone dengan harga 30 berapa tadi? 30 juta lebih tuh. Jangan ya, jangan. Untuk hasil foto dan videonya masih sangat-sangat kurang, teman-teman. Saya rasa sensornya sangat kecil ini, karena begitu kurang cahaya kayak yang kalian lihat tadi itu hasil asli tanpa editing. Lensa nggak ngembun ya, kondisi cahaya seperti itu sangat minim ya, hasilnya sangat minim. Kenapa nggak dicoba siang hari? Mas, coba siang hari ada pasti semua kamera bagus. Kamera kecil kayak apapun kalau siang hari bagus, tapi begitu kena kurang cahaya, disitulah tantangannya bagaimana kualitas sebuah kamera, entah itu kamera darat, kamera terbang. Di situ ngetesnya ya.